Om Swastiastu. Selamat datang untuk video pelatihan pertama untuk KKN yang diadakan di Desa Bukti dengan judul proposal pelatihan online pembuatan video pembelajaran berbasis animasi untuk guru SD di Desa Bukti pasca pandemi COVID-19. Nah, video ini bertujuan untuk diberikan kepada masyarakat sasaran sebagai pelatihan dalam upaya pembuatan video pembelajaran untuk guru SD di Desa Bukti. Sebelum melanjutkan ke pelatihan materinya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nigama Nadia Dewi dari jurusan Matematika Universitas Pendidikan Ganesha. Di sini saya melakukan pelatihan ini untuk memenuhi program dari kampus, yaitu KKN yang dilaksanakan secara daring. Nah, materi pelatihan online yang pertama ini akan membahas 3 submateri, yaitu yang pertama mengenai permasalahan pembelajaran online, yang kedua mengenai media pembelajaran, dan yang ketiga itu mengenai aplikasi-aplikasi pembuatan video pembelajaran. Nah, untuk itu langsung saja ke permasalahan yang pertama, topik materi yang pertama, yang itu permasalahan pembelajaran online. Nah, permasalahan pembelajaran online ini sering terjadi pada guru dan siswa. Nah, pada guru itu mengalami hambatan dalam pembelajaran online dan cenderung fokus pada penuntasan kurikulum, di mana guru itu hanya memberikan tugas kepada siswanya tanpa memperhatikan apakah siswa itu mengerti atau tidak terhadap pelajaran atau materi yang dibahas pada saat itu. Nah, yang kedua itu waktu pembelajaran menjadi berkurang sehingga guru tidak dapat memenuhi beban jam mengajarnya. Nah, yang ketiga itu guru mengalami kesulitan komunikasi dengan orang tua sebagai pembimbing peserta didik di rumah. Nah, seringkali orang tua itu akan mengeluh pada guru bahwa anaknya itu tidak senang belajar, tetapi anak hanya bermain game saja di rumahnya. Nah, permasalahan yang selanjutnya itu belum semua orang tua bersedia dan mampu mendampingi anak belajar di rumah karena ada tanggung jawab yang lain seperti urusan kerja, urusan rumah, dan sebagainya. Nah, yang kedua, orang tua mengalami kesulitan dalam memahami pelajaran dan memotivasi anak saat menampingi belajar di rumah. Nah, peserta didik mengalami kesulitan untuk konsentrasi dalam belajar mengajar dan tidak adanya motivasi dalam dirinya. Nah, dari permasalahan tersebut timbullah pertanyaan. Nah, bagaimana solusi dari permasalahan yang sudah dijabarkan tadi? Solusinya adalah dengan memberikan media pembelajaran bagi siswa selama pembelajaran online ini. Tetapi media pembelajaran ini biasanya juga ada pada saat pembelajaran offline. Nah, langsung saja kita ke materi yang kedua dalam pelatihan online yang pertama ini mengenai media pembelajaran. Nah, sebelum ke media pembelajaran kita harus mengerti apa sih itu media pembelajaran. Nah, jadi media pembelajaran itu adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi dalam proses belajar mengajar sehingga dapat merangsang perhatian dan minat siswa untuk belajar. Nah, secara singkat, media pembelajaran bisa diartikan sebagai alat yang digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada peserta didik. Nah, yang kedua itu kita harus tahu juga apa sih manfaat dari media pembelajaran itu. Jadi, media pembelajaran memiliki manfaat. Yang pertama, pembelajaran akan menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar. Nah, motivasi belajar ini dikarenakan mungkin karena media pembelajaran itu bisa dibuat dengan unik sehingga menarik perhatian siswa, sehingga siswa yang malas belajar menjadi semangat dalam belajarnya. Nah, yang kedua itu makna materi pelajaran akan lebih jelas sehingga dapat lebih dipahami oleh para siswa-siswi dan memungkinkan siswa untuk lebih menguasai tujuan pembelajaran.
Nah, secara itu merupakan manfaat media pembelajaran secara offline atau secara langsung. Nah, sedangkan dalam pembelajaran online, yang pertama itu menyajikan pesan dan informasi secara serempak bagi seluruh siswa. Misalkan guru memberikan suatu media pembelajaran berbasis video. Nah, guru ini akan memberikan videonya secara langsung serentak kepada siswanya, sehingga siswa-siswa tersebut dapat belajar melalui video yang sudah diberikan oleh gurunya. Nah, yang kedua itu mengatasi keterbatasan ruang dan waktu, karena dalam pembelajaran online ini kita seorang guru tidak bisa mengajar secara langsung kepada siswa-siswinya seperti pada pembelajaran offline, sehingga dengan media pembelajaran guru itu dapat membatasi waktu dengan memberikan suatu media pembelajaran seperti video, audio ataupun apapun itu. Nah, yang ketiga memberikan motivasi kepada siswa untuk belajar. Ini merupakan manfaat yang sangat bagus pada media pembelajaran dalam pembelajaran online ini, karena kebanyakan siswa-siswi tidak akan belajar di rumahnya secara mandiri tanpa adanya orang yang mau mendampingi. Nah, solusi ini bisa dilaksanakan dengan memberikan media pembelajaran sehingga merangsang siswa untuk semangat dalam belajar meskipun dilaksanakan secara online atau di rumah saja. Nah, yang selanjutnya kita akan mengetahui apa sih jenis-jenis media pembelajaran itu. Nah, yang pertama itu kita bisa disebut jenis yang pertama itulah media audio. Nah, jenis media pembelajaran audio ini berfungsi untuk menyalurkan pesan audio dari sumber pesan ke penerima pesan. Media audio berkaitan dengan erat dengan indera pendengaran. Contohnya itu seperti radio, TV recording dan telepon ataupun sebagainya. Nah, yang kedua itu media visual. Jenis media pembelajaran visual adalah media yang hanya mengendalikan indera penglihatan. Jenis media pembelajaran visual menampilkan materi dengan menggunakan alat proyeksi atau proyektor. Nah, jenis media pembelajaran visual bisa dibedakan menjadi dua, yaitu media visual diam seperti foto, ilustrasi, atau potongan gambar, dan media visual bergerak bisa disebut yaitu contohnya gambar-gambar proyeksi bergerak seperti film bisu dan sebagainya. Nah, yang selanjutnya jenis yang ketiga adalah media audio visual. Nah, media audio visual ini merupakan jenis yang menggabungkan adalah media audio dan media visual. Nah, jenis media pembelajaran audio visual merupakan media yang mampu menampilkan suara dan gambar. Ditinjau dari karakteristiknya, media audio visual dibedakan menjadi dua, yaitu media audio visual diam seperti TV diam, film rangkai bersuara, halaman bersuara, atau buku bersuara. Dan yang kedua itu adalah media audio visual bergerak atau gerak, yaitu film TV, film bersuara, gambar bersuara, dan lain-lain. Nah, yang keempat adalah media serbaneka. Jenis media pembelajaran serbaneka merupakan suatu media yang disesuaikan dengan potensi di suatu daerahnya, di sekitar sekolah atau di lokasi lain atau di masyarakat yang dapat dimanfaatkan sebagai media pengajaran. Contoh jenis media pembelajaran serbaneka di antaranya adalah papan tulis, media 3 dimensi, realita, dan sumber belajar pada masyarakat. Nah, yang kelima itu adalah gambar fotografi. Nah, gambar fotografi diperoleh dari beberapa sumber, misalnya dari surat kabar, lukisan, kartun, ilustrasi, foto yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut dapat digunakan oleh guru secara efektif dalam kegiatan belajar mengajar dengan tujuan tertentu. Nah, yang keenam itu adalah peta dan global. Nah, jenis media pembelajaran berikutnya itu adalah peta dan global. Ini berfungsi untuk menyajikan data-data lokasi seperti keadaan permukaan bumi, dataran, sungai, gunung-gunung, dan tempat-tempat serta arah dan jarak lainnya.
Nah, dari penjelasan tersebut, maka jenis media pembelajaran apa yang cocok dengan pembelajaran online? Jadi media pembelajaran yang cocok dalam pembelajaran online itu adalah media audio visual berupa video pembelajaran. Selanjutnya kita ke materi yang terakhir mengenai aplikasi-aplikasi pembuatan video pembelajaran. Nah, aplikasi yang pertama itu yaitu PPT atau PowerPoint. Nah, Microsoft PowerPoint adalah software yang dipakai untuk merancang bahan presentasi dalam bentuk slide. Dengan bantuan software tersebut, seorang bisa membuat bentuk presentasi profesional dengan mudah, di mana presentasi tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran dalam video pembelajaran. Nah, yang kedua itu PopTune. Media pembelajaran PopTune merupakan layanan online untuk membuat sebuah paparan yang memiliki fitur animasi sangat menarik, di antaranya animasi tulisan tangan, animasi kartun, dan efek transisi yang lebih hidup serta pengaturan timeline yang sangat mudah. Nah, yang ketiga yaitu aplikasi InShot. Nah, aplikasi InShot merupakan aplikasi edit video sekaligus foto yang terbaik di kelasnya, yakni APK editing di smartphone. Nah, maka aplikasi InShot ini bisa diunduh di smartphone. Nah, potong dan gabungan video dengan efek tambah musik, filter, efek transaksi, tekstikel, latar blur, dan lain-lainnya. Nah, yang keempat itu adalah KineMaster. KineMaster ini adalah sebuah aplikasi smartphone yang khusus digunakan untuk keperluan editing video. Aplikasi ini dikembangkan oleh Next Streaming, sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang pengembangan perangkat lunak multimedia yang berkantor pusat di Seoul, Korea Selatan. Nah, pada pelatihan online ini kita akan berfokus pada dua aplikasi dalam pembuatan video pembelajaran, yaitu PPT, yaitu PowerPoint yang berguna untuk menampilkan ringkasan materi pada saat video pembelajaran. Dan yang kedua itu adalah aplikasi InShot yang berfungsi untuk mengedit video rekaman dan menyatukan antara PPT dan video rekaman yang sudah kita buat. Nah, sekian video pelatihan pertama untuk masyarakat sasaran di Desa Bukti. Pada pelatihan video yang pertama ini kita hanya berfokus pada latar belakang mengapa kita membuat video pembelajaran dan aplikasi-aplikasi yang dapat digunakan dalam pembuatan video pembelajaran. Untuk pelatihan online kedua, ketiga, dan keempat, kita akan lebih berfokus kepada video aplikasi PPT yaitu PowerPoint dan aplikasi pengeditan video yaitu InShot. Nah, sebelum saya mengakhiri video pembelajaran ini, saya ingin memberikan suatu kata mutiara dari Ki Hajar Dewantara, yaitu apapun yang dilakukan oleh seseorang itu hendaknya dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri, bermanfaat bagi bangsanya, dan bermanfaat bagi manusia di dunia pada umumnya. Mudah-mudahan video pembelajaran ini bisa bermanfaat bagi saya, bagi masyarakat sasaran, dan bagi masyarakat luas. Sekian video pelatihan yang pertama, saya ucapkan terima kasih dan Om Santi 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 Om.